Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin pastel isi wortel, bihun, dan juga ayam suwir. Nah, untuk persiapan bulan puasa cocok banget nih untuk stok buka puasa ataupun ide jualan. Ini pastel salah satu andalan jualan aku ya teman-teman. Kulitnya itu beneran crunchy dan tahan lama. Nah, untuk kulitnya ini beruntusan karena memang aku lebih suka kulit yang seperti ini ya. Nah, ini pastelnya gembul-gembul banget. Tuh kelihatan renyahnya ya teman-teman, dan isiannya itu enggak kopong. Kulitnya itu cenderung sedikit tipis karena menurut aku kalau kulitnya terlalu tebal itu dia nggak akan tahan lama crunchy-nya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama aku mau buat kulit pastelnya dulu. Di sini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan 50 gram margarin. Kemudian ini mau aku aduk menggunakan tangan. Nah, tangan aku sudah bersih ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata dan tekstur margarin dan tepungnya itu sedikit berpasir ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian masukkan air hangat sebanyak 240 ml. Kalau teman-teman suka kulit pastel yang beruntusan, ini wajib menggunakan air hangat ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka pastel yang kulitnya mulus, jangan gunakan air hangat, lebih baik gunakan air suhu ruang. Nah, ini masukkan airnya secara bertahap sambil terus diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini aku mau tambahkan minyak sayur atau minyak goreng sebanyak 30 ml. Lanjut diaduk dan diuleni sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis seperti ini, kemudian adonannya mau aku diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks dan membentuk gluten ya. Jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain bersih atau bisa menggunakan plastik wrap ya. Nah, sambil menunggu adonannya didiamkan, di sini aku membuat isiannya. Aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kemudian tumis bawang sampai matang dan juga harum. Kemudian di sini aku sudah siapkan 2 buah wortel yang sudah diparut seperti ini. Kemudian masukkan wortel ke dalam tumisan bawang yang sudah matang. Aduk rata lalu tambahkan 150 ml air. Masukkan ke dalam wajan, kemudian rebus wortel sampai benar-benar matang ya. Nah, kalau dirasa wortelnya sudah matang dan juga empuk, kemudian selanjutnya ini aku masukkan ayam suwir. Ini sudah matang ya teman-teman. Lalu campurkan ayamnya ke dalam wortel, diaduk rata dulu. Kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan juga gula pasir. Aduk rata kembali, jangan lupa dites rasa ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 2 keping bihun yang sudah direbus, dan ini bihunnya sudah aku potong-potong menjadi lebih pendek supaya pada saat diaduk atau dimasak itu mudah tercampur ya. Lalu campurkan bihun ke dalam wortel, kemudian aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 2 batang daun bawang seledri yang sudah diiris tipis. Ini langsung campurkan aja ke dalam bihunnya ya teman-teman, aduk rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata dan sudah dites rasa, ini sudah matang ya isiannya teman-teman. Jadi ini langsung aja matikan api dan sisihkan.
Nah, kembali lagi ke adonan kulit pastel. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini kulit pastelnya lebih lentur ya teman-teman, dan pastinya lebih mudah untuk digilasnya nanti. Kemudian untuk kulit pastelnya di sini aku mau timbang menjadi beberapa bagian. Untuk satu adonan itu aku timbang seberat 25 gram ya. Nah, untuk satu resep kulit pastel ini menghasilkan 32 pieces. Dan ini aku bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah dibulat-bulatkan, selanjutnya mau aku bentuk. Nah, untuk kulitnya di sini aku mau tutup menggunakan kain bersih atau plastik supaya tidak kering ya. Ambil satu adonan kulit pastel, kemudian gilas memanjang seperti ini. Ini jangan terlalu tipis menggilasnya ya, teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya masukkan isian pastel secukupnya, lalu lipat dan bagian ujungnya direkatkan seperti ini. Kemudian dipilin-pilin seperti ini ya teman-teman. Ini gampang banget dan kulit pastelnya itu beneran lentur banget ya. Tuh hasilnya cantik banget dan juga rapi. Nih aku ulangi lagi ya, ambil satu adonan kulit pastel, kemudian gilas memanjang atau berbentuk oval, lalu beri isian secukupnya. Kemudian lipat hingga menjadi setengah lingkaran, bagian ujungnya direkatkan seperti ini, kemudian dipilin-pilin seperti ini. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya, pastel yang sudah dibentuk. Tuh hasilnya cantik-cantik banget ya, bentuknya rapi. Dan ini lanjut mau aku goreng ya teman-teman. Siapkan wajan dengan minyak yang lumayan banyak, kemudian masukkan pastel ke dalam minyak. Nah, untuk minyaknya ini di sini sudah panas dan menggunakan api sedang ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau kulit pastelnya itu lebih beruntusannya itu lebih banyak, gunakan minyak yang sudah benar-benar panas dengan api besar ya. Tapi kalau teman-teman mau beruntusannya itu tidak terlalu banyak, gunakan minyak yang sudah cukup panas aja dengan api sedang ya. Nah, kemudian ini harus langsung dibalik-balik seperti ini supaya hasil pastelnya itu mengembang dengan cantik. Lanjut goreng sampai kecoklatan ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini sudah matang dan langsung aja aku mau angkat dan juga tiriskan. Tuh hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna. Lanjut untuk frozen food, di sini aku mau goreng pastelnya cukup setengah matang aja. Jadi cukup menggoreng pastelnya itu sampai pastelnya set aja ya teman-teman. Jadi jangan sampai pastelnya itu berwarna sedikit kecoklatan. Jadi harus pastelnya itu berwarna masih putih supaya tampilannya itu tetap cantik. Kalau sudah dicelup seperti ini langsung dibalik pastelnya ya. Seperti ini ya, supaya mengembangnya bagus teman-teman. Nah, ini digorengnya cukup sampai pastelnya benar-benar set, kemudian langsung diangkat. Nah, menurutku ini sudah cukup ya, jadi ini mau langsung aku angkat. Lanjut goreng lagi sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Ini pastel yang sudah digoreng sampai matang dan juga digoreng setengah matang. Ini kelihatan perbedaannya ya teman-teman. Hasilnya cakep banget, mengembang, dan ini gembul-gembul banget bagian dalamnya itu. Walaupun pastelnya gembul-gembul seperti ini tapi tidak kopong ya, karena tadi kita sudah isi pastelnya full ya. Tuh, ini beneran deh crunchy banget, wajib banget dicoba, cocok banget untuk ide jualan. Karena menurutku ini kulitnya itu renyahnya tahan lama dan beneran garing banget. Kelihatan ya teman-teman, tuh kulitnya garing banget. Untuk isiannya di sini teman-teman bisa menggunakan kentang ataupun hanya sayuran aja ya.
Nah, kalau teman-teman mau jual dalam bentuk frozen food atau setengah matang, ini aku menggunakan mika aja seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dibekukan, aku sarankan setiap pastel itu dilapisi dengan plastik ya, supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, berikut tips-tips dari aku mengenai pastel. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.